Jadi dalam dunia perkontenan, itu ada segmen yang namanya subaton. Nah, subaton ini tuh adalah live streaming dalam jangka waktu yang cukup panjang, dan durasinya itu bisa bertambah seiring dari banyaknya apresiasi dari penonton. Nah, apresiasi ini tuh bisa bermacam-macam, bisa bentuk dari bertambahnya subscribers, terus juga saweran, atau enggak dari donasi. Itu tergantung sih dari bagaimana si kreator ini tuh menyusun konsepnya gitu. Ada yang misalnya kita sawer pakai duit gitu ya, itu semakin nambah juga durasi live-nya. Jadi semakin banyak donasi uangnya, semakin lama juga durasi live-nya. Nah, konsep ini tuh udah diadopsi sama beberapa channel YouTube yang ada di Indonesia. Dan penontonnya juga gue lihat cukup banyak gitu. Jadi apa ya, demand-nya tuh ada gitu ya. Sedangkan orang yang mau live streaming selama itu juga ada. Makanya kenapa konsep seperti ini tuh laku banget di negara kita. Nah, tapi ini tuh menimbulkan pro dan kontra yang kalau menurut gue pribadi sih sebenarnya apa salahnya gitu. Karena kan yang tadi gue bilang, demand-nya ada gitu ya, atau orang yang menonton itu ada, dan yang mau live streaming selama itu juga ada gitu. Jadi apa yang salah? Ini menurut gue memang udah segmentasi pasarnya aja. Cuman ada beberapa orang yang kontra, sebenarnya bukan kontra juga sih, tapi mungkin ada yang mempertanyakan lah gitu. Sebenarnya apa sih yang kita dapatkan gitu ketika kita tuh nontonin live streaming sepanjang ini, dan bahkan ada juga gitu orang-orang yang sampai rela keluar duit untuk donasi ke para kreator-kreator ini untuk mereka tuh memperpanjang durasi live-nya. Kayak maksudnya tuh apa yang didapat gitu dan benefitnya tuh apa? Nah, makanya di video kali ini gue mau bahas kenapa bisa ada banyak orang yang suka nontonin live streaming dalam durasi yang cukup panjang. So, disimak sampai habis. Sebenarnya untuk kita tahu apa benefit yang kita dapatkan ketika kita nontonin live streaming seperti itu, kita bisa lihat itu tuh dengan cara kita coba nonton langsung live streaming itu. Nah, ketika kita tuh coba nontonin live streaming seperti itu, mungkin kita akan menemukan satu jawaban yang cukup masuk akal, ya menjadi alasan kenapa banyak orang itu suka nontonin hal seperti itu, yaitu adalah sebagai teman virtual. Maksudnya gini, gue punya beberapa teman ya yang mereka itu nontonin live streaming sepanjang itu, mereka sambil ngelakuin kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa mereka lakuin. Kayak misalnya mereka mau tidur gitu, mereka nontonin live streaming seperti itu, atau enggak mereka ngerjain tugas itu sambil ditemenin dengan nontonin live streaming seperti itu, atau ya ketika mereka tuh lagi jam istirahat gitu, mereka nontonin live streaming itu. Jadi sebenarnya tontonan-tontonan seperti itu tuh bisa jadi teman virtual ketika kita tuh lagi senggang. Jadi subaton ini tuh gak melulu kita tonton dalam fokus penuh gitu. Kadang itu bisa cuma jadi latar belakang suara kita doang, supaya kita tuh ada teman. Atau kalau misalnya nih contohnya ya kan, lu mungkin di rumah lagi sendirian gitu. Nah, gimana caranya biar ini gak sepi rumah lu gitu kan? Akhirnya lu tonton lah tuh live streamingnya mereka, supaya ya rumah lu gak sepi-sepi banget gitu. Mungkin iya mereka tuh gak ada fisiknya secara langsung gitu, alias ya kayak bukan teman kita secara langsung ya kan. Cuman satu hal yang kita butuhkan adalah kehadiran, dimana kita tuh membutuhkan sosok teman untuk bisa nemenin aktivitas kita. Otak kita tuh nangkep live streaming itu tuh sebagai tanda kalau ada manusia lain yang lagi hidup di waktu yang sama dengan kita. Beda nih ya dengan video-video yang mungkin udah ada hasilnya. Kayak contoh misalnya video yang lo tonton ini nih ya kan. Ini kan hasil dari editing ya kan, terus juga ada pemilihan poin-poin yang pentingnya gitu. Nah, sedangkan kalau semisalnya live streaming seperti itu, ya itu natural begitu aja gitu, lurus-lurus aja. Dan live streaming ini tuh ngasih sensasi kalau kita tuh gak sendirian. Nah, pertanyaannya kenapa kita nggak nontonin live streaming kayak misalnya di platform sebelah gitu kan, yang ada banyak gitu orang-orang yang live-nya. Ya beda cerita gitu. Kan beda ya ketika kayak lu nontonin live streaming satu akun nih misalnya atau konten kreator A gitu. Terus kita pindah ke konten kreator yang B gitu. Itu kan akan berbeda nih ketika kita tuh nontonin live streaming yang panjang ya durasinya dan orangnya itu aja. Jadi kayak kita tuh mendapatkan cerita penuh dari live streaming tersebut. Dan otak kita tuh kan lebih suka dengan sesuatu hal itu yang berlangsung gitu, ketimbang yang udah selesai jadi hasilnya. Kalau live streaming itu kan itu berjalan terus ya, dan kita gak tahu nih kapan itu berhentinya. Dan juga selalu ada kemungkinan kecil untuk terjadi momen-momen unik atau nggak momen-momen lucu yang mungkin itu terjadi secara spontan. Apalagi kalau di live streaming itu adalah figur-figur terkenal, ya kita tuh kayak ngerasa bahwa kita tahu nih ya kan ya kehidupan mereka di belakang layar itu seperti apa. Karena biasanya yang kita tonton itu adalah konten-konten mereka yang udah dengan editing. Nah, sedangkan ketika kita nontonin mereka live streaming rame-rame ya terus juga tanpa skrip, tanpa editing segala macam, ya kita bisa ngeliat kehidupan mereka secara natural dan apa adanya. Ini nih yang bikin orang tuh bertahan lama gitu. Karena bukan cuma seru bagi mereka, tapi juga apa ya, kayak kita tuh ada sensasi candu tersendiri ketika kita tuh nonton itu belum sampai selesai. Nah, selain itu, live streaming ini tuh juga masuk ke ranah yang lebih sensitif. Subato live itu kan kadang kita bisa ngelihat di mana isinya tuh ada mereka tidur, mereka makan, mereka main, mereka emosi gitu, dan segala macam lainnya ya kayak kehidupan kita selayaknya manusia pada umumnya. Nah, penonton itu lebih nikmatin kehidupan orang lain apa adanya, ketimbang mereka tuh udah dibuat skripnya duluan. Ini beda ya dengan stalking gitu. Mungkin kalau kita nge-stalk kehidupan orang, ya itu kan ilegal ya, atau kayak kita tuh ngelakuinnya itu diem-diem gitu. Cuma kalau Subatan live streaming ini, ya kita bisa lihat itu semua secara terbuka,
terus juga memang udah diizinin gitu kan, bahkan dia yang monetisasi, dan kita cuma tinggal nonton doang gitu, influencer-influencer yang kita tuh lihat sebelumnya. Padahal kalau kita samain ya dengan konsep stalking tersebut, ya ini sama aja kayak kita tuh mengetahui di belakang layar dari orang-orang ini. Apalagi live streaming itu kan bisa memperkuat ilusi kedekatan kita dengan si kreatornya itu. Maksudnya tuh gini, mungkin kita nggak kenal si kreator itu secara langsung gitu, tapi dengan kita tuh tahu kehidupan dia sehariannya kayak gimana dan cara mereka itu tidur, cara mereka itu komunikasi, cara mereka itu emosi segala macam, kita tuh ngerasa kayak kita tuh kenal dengan mereka. Walaupun ya kita kenal mereka tuh cuma dari live streaming doang, bukan secara langsung. Apalagi kan di live streaming itu kan kita bisa nyawer ya kan, kita bisa donasi gitu. Dan semakin banyak donasi yang kita kasih, semakin bertambah juga durasi dari live-nya. Nah karena itu bisa terjadi, akhirnya kita tuh ngerasa kalau kita tuh bisa mengontrol hidup mereka. Nanti gak? Jadi kalau misalnya kita semakin banyak uang yang kita keluarin, mereka tuh jadi lebih lama lagi nih kerja buat ngehibur kita semua. Padahal realitanya, ya si streamer itu juga pasti udah mempertimbangkan nih plus dan minusnya tuh apa gitu, atau kayak keuntungan dan risikonya tuh seperti apa. Apalagi ketika kita tuh ngasih donasi gitu ya ke live streaming tersebut, kadang kan nama kita suka muncul tuh ya kan, si ini ngasih uang segini-segini dan pesannya tuh apa gitu. Nah itu tuh menimbulkan sensasi kesenangan atau kepuasan tersendiri lah ketika nama kita tuh muncul di layar dan ditonton sama banyak orang. Walaupun ya pada realitanya banyak gitu donasi-donasi yang dikasih itu dicuekin atau enggak gak dipeduliin lah gitu sama banyak orang, atau enggak malah sama si kreator itu gak dipeduliin. Tapi anehnya, walaupun banyak terjadi di mana pesan tersebut tuh dicuekin, nyatanya masih banyak gitu orang yang rela keluarin duit mereka buat donasi ke live streamer itu. Dan kita pun sebagai si pemberi donasi, walaupun pesan kita mungkin dicuekin, tapi seenggaknya ada kepuasan tersendiri ketika kita tuh bisa ngasih uang kita ke idola kita. Dan efeknya memang seperti itu gitu. Mungkin kelihatannya aneh, tapi ya itulah realitanya. Bahkan di saat kondisi ekonomi yang pas-pasan, mereka tuh ada juga gitu yang rela tetap ngasih donasi tersebut demi mereka tuh diakuin keberadaannya. Ya walaupun kalau menurut gua aneh aja sih kalau misalnya uang lu pas-pasan tapi lu donasi ke orang yang lebih kaya daripada diri lu. Ya mendingan uangnya lu pakai buat makan lu aja gitu. Beri cerita ya kalau misalnya uang lu udah kelebihan gitu dan lu pengen diakuin atau enggak lu pengen direspon lah, pengen dinotis gitu sama idola lu. Ya nggak masalah gitu kalau lu keluar uang buat donasi ke mereka. Atau ya sekedar tuh appreciate mereka lah gitu, karena lu tahu ngelakuin itu semua tuh berat gitu kan. Ya udah lu bisa appreciate itu dengan cara lu kasih donasi. Cuman ya itu tadi jangan di kondisi dimana kondisi ekonomi lu tuh lagi pas-pasan. Karena kalau uang lu aja masih pas-pasan, ya mendingan buat diri lu sendiri dulu gitu. Lu makan dulu aja yang bener. Nah ini sebenarnya salah satu yang seperti itu. Gue nggak bilang semua yang donasi itu tuh salah gitu ya kan. Ntar takutnya gue dibilang iri lah atau apa gitu. Ya kalau bisa sih ya gue juga mau gitu. Cuma maksudnya kan situasi-situasi tertentu itu tuh gak bijak aja gitu ketika lu memberikan uang lu ke orang lain yang jelas lebih kaya daripada diri lu sendiri. Selain itu hal yang susah untuk dihindarin adalah FOMO atau fear of missing out, atau ya takut ketinggalan. Karena tuh gini, gue nggak bilang FOMO-nya ini tuh konotasinya buruk atau nggak baik ya, tapi maksudnya tuh gini, ketika live streaming ya apalagi kayak udah dijadwalin nih ya kan dari tanggal segini mulainya, itu kan berarti kan eksklusif dalam artian ya saat itu aja gitu. Nah jadi kalau semisalnya kita nggak nonton di saat itu, ya kita takut ketinggalan. Mungkin setelah acaranya itu selesai, ya kita bisa nonton ulang lagi ya kan. Cuma sensasi akan berbeda ketika kita tuh nonton secara langsung. Apalagi kalau misalnya lingkungan sekitar kita gitu ya, teman-teman kita pada nontonin live streaming tersebut dan orang-orang pada ngomongin hal itu, pasti ada tekanan emosional di diri kita untuk kita tuh ikutan nonton juga. Karena takutnya bisa jadi ada inside jokes di dalam live streaming tersebut yang cuma mereka doang yang paham sedangkan kita nggak paham gitu kan. Atau kayak ada momen-momen kecil nih ya yang unik dan mereka omongin tapi kita nggak tahu nih momen itu apa. Nah alhasil kita akan nontonin live streaming tersebut untuk kita tuh tahu detail-detail kecil itu atau enggak jokes-jokes di dalam situ. Akhirnya ya banyak orang tuh ikutan nonton karena mereka tuh pengen nyambung dan itu pengen jadiin bahan obrolan sama teman-temannya yang lain. Tapi ya kalau menurut gue sih alasan yang paling make sense banget gitu ya, atau yang ya sebenarnya bisa gue rasain juga lah ketika misalnya kayak gue nonton gitu, gue kan coba nonton juga gitu. Ya memang alasan yang paling masuk akal itu adalah kita tuh merasa ditemenin lah gitu. Kita kayak ngerasa ada temen ketika kita tuh lagi ngelakuin kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi ya kayak tadi gue bilang, kadang tuh kita nontonin kayak gitu tuh nggak mesti dengan fokus yang penuh, tapi bisa jadi itu tuh cuma jadi background kita doang gitu. Supaya nggak sepi-sepi banget lah ketika kita tuh ngelakuin kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin membutuhkan konsentrasi. Ya gue nggak bilang itu salah atau enggak ya untuk lo nontonin live streaming seperti itu, karena ya menurut gue itu udah ada segmen pasarnya tersendiri lah ya kan, dan selera orang itu beda-beda. Cuma saran dari gue, lu juga harus tahu waktu juga gitu, lu juga harus prioritasin kebutuhan lu dan juga aktivitas lu juga. Jangan sampai lu ngorbanin kegiatan atau aktivitas lu sehari-hari demi lu nontonin live streaming tersebut. Karena kan live streaming itu kan jatuhnya kayak hiburan ya kan. Ya itu masuknya ke kebutuhan tersier kita, bukan kebutuhan utama kita. Kebutuhan utama kita ya tetap aja kita ngelakuin aktivitas kita sehari-hari. Dan gak ada salah juga kalau misalnya kita tuh jadiin itu hiburan atau enggak sebagai pelepasan penat kita gitu. Mungkin baik dari kita yang
habis pulang kerja ya kan, atau pulang kuliah, pulang dari aktivitas berat lah. Dan kita nontonin hal-hal receh yang mungkin bisa ngebuat kita ketawa atau nggak sampai kita ketiduran. Lagi pula kalau kita ngomong selera itu kan, itu bakal panjang gitu debatnya. Karena memang pada dasarnya selera itu nggak bisa diperdebatkan. Tapi gimana nih pendapat tuh soal orang yang suka nontonin live streaming panjang ini atau subathon ini, bahkan sampai mereka tuh rela ngeluarin uang mereka buat donasi ke si live streamer yang mereka tuh jauh lebih kaya gitu daripada diri mereka sendiri. Coba tulis di kolom komen. Well, sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.